akan beralih ke pementasan yang seterusnya. Setan Dalam Bahaya, karya Taufik Al-Hakim. Ianya mengisahkan tentang setan yang datang menemui seorang falasuh kerana manusia semakin ganas, tamak dan saling menghancurkan sesama sama. Dengan ini mempersembahkan Setan Dalam Bahaya, arahan Ahmad Nabil. Halo? Ya? Halo juga? Minta bertemu dengan saya? Sekarang? Hal penting? Di situ siapa ya? Apa katamu? Setan? Oh, sekarang bukan masa untuk bergerak. Waktu tengah harum malam begini, kau masih mau bergurau dengan orang lain? Sudahlah, tolong tutup saja. Kurang ajar dan kurang punya selera. Memang benar. Kurang ajar dan kurang punya selera. Bukan waktu yang tepat untuk berkunjung. Namun, keadaannya gawat sekali. Engkau? Ya, akulah. Setan? Mudah-mudahan tampangku tidak terlalu mengecewakan dugaanmu. Sebaliknya tampangmu tidak biasa yang kami lihat dalam gambar-gambar. Bajumu yang merah, tandukmu yang kecil, hidungmu yang panjang, sepasang matamu yang menyala dan tubuhmu yang kurus, tinggi. Aku tidak mengerti bagaimana orang kalian melukiskan aku dalam bentuk semacam itu. Tetapi, jika selama ini itu adalah setan yang kamu kenali, aku pun akan memakai itu. Terkadang, kebohongan yang sudah tersebar lebih baik daripada kebenaran yang masih tersembunyi. Setan? Jadi, kau ini setan? Setan yang biasa kami baca beritanya dalam buku-buku dan perangannya yang aneh-aneh. Dengan segala rendah hati, itulah yang kalian ucapkan dengan segala kebaikan yang kalian tulis. Barangkali akan terkejut kau jika kau mengetahui bahawa aku cenderung sekali menyendiri. Aku menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia. Mungkin itu rasanya maka aku tetap muda dan urat syarafku selalu santai. Rokok? Tidak, rokok itu berbahaya. Soalnya, aku memang tidak suka merokok, kecuali ia membantuku dalam berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang pekerjaan. Sudah tentu kau tahu profesiku ialah berpikir. Tentu, seorang falasuh sangat penting. Begitulah yang dikatakan orang kepadaku. Dan disebabkan itulah, aku datang kepadamu malam ini. Maksudku, untuk kau berpikir untukku. Berpikir untukmu? Engkau? Ya, engkau harus berpikir untuk melepaskan aku dari bencana yang hampir menimpa kepalaku. Bencana? Ya akan menimpa kepalamu. Engkau? Ya, tolonglah. Tak ada orang lain yang dapat menolong kepalaku ini selain kepalamu yang penuh fikiran itu. Carikanlah akal buatku. Buatkan aku terjauh daripada bahaya. Engkau dalam bahaya. Sedang menimpa, mengancam sampai punah. Aku gemetar, ketakutan sekarang. Luar biasa. Cepat dan berpikirkanlah bagaimana cara untuk terhindar dari Terhindar dari bahaya yang mengancamku. Tolong aku. Bukankah engkau seorang falasuh? Bukankah profesimu berpikir? Jadi cepat. Tolong pikirkan buatku, falasuh. 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 Baik. Aku akan memulakan dengan satu pertanyaan. Bahaya apakah yang mengancam dirimu? Perang. Perang mengancam kau? Mestilah perang mengancam aku.
Apa yang membuat kau jadi terkejut dalam hal ini? Perang yang akan datang sungguh mengerikan. Dan kukira engkau bukannya tidak tahu. Bom-bom atom dan peluru-peluru kendali akan menghancurkan dunia dan membinasakan umat manusia. Jadi, dalam hal ini, kau sangat mengasihi manusia. Sangat mengasihi diriku. Apa urusanmu? Hidupku tergantung kepada manusia. Di mana ada manusia, disitulah ada. Dan jika terjadinya kiamat, maka dunia pun akan berakhir. Aku bersama yang lain akan berada di paling depan. Di tempatku yang sudah termaktub, serta kesudahanku yang sudah tak dapat dielakkan lagi. Dan golongnya akan datang. Dia akan menghancurkan segala yang ada, tidak menguntungkan kau. Sama sekali tidak. Dan siapa di antara bangsa-bangsa itu yang akan mengobarkan perang? Manalah aku tahu. Aneh, dunia semua menduga bahwa setan yang menggoda para pemimpin negara besar itu supaya mereka dapat mengobarkan api peperangan yang akan datang. Sekarang, malah setan yang memungkir dan mau cuci tangan. Tuan yang terhormat, sudah gilakah aku mau membakar dunia ini keseluruhnya, termasuk aku sendiri di dalamnya? Masuk akal. Tolong, aku mau bunuh diri. Seperti yang kukatakan, sekarang aku senang menyendiri dan hidup tentram. Tetapi rupa-rupanya ada orang-orang yang suka ribut-ribut dan hidup dalam kegaduhan selalu. Bunyi-bunyi letusan menjadi hiburan buat mereka. Jadi, kau menginginkan Perang dilarang. apa kesulitannya buat dirimu untuk membisikkan di telinga para pemimpin negara besar itu? Yang sudah kulakukan dan kubisikkan kata-kata perdamaian. Tetapi, apa yang terjadi dengan semua itu? Kata-kata damai itu sudah berubah artinya menjadi kata searti dengan perang. Dalam kamus-kamus, tak ada kata-kata lain yang dapat kubisikkan ke dalam telinga mereka untuk mencegah perang itu. Apa yang dapat kukerjakan? Itulah sebabnya aku datang kembali dengan sebuah permohonan kepadamu. Kepadaku? Ya, terpikirkan olehku bahwa aku harus menemui seorang falasuf. Aku harus mencari suatu gagasan daripada seorang falasuf untuk mencegah perang itu. Gagasan mencegah perang? Ya, ia bukan suatu hal yang mustahil bagi kami. Seorang falasuf, usaha kami ialah melahirkan pikiran-pikiran. Sudah tentu aku dapat membantu dirimu apa yang kau mau itu. Hidup! Hidup umat manusia sudah diselamatkan. Tunggu dulu, setan sayangku. Tunggu dulu. Biayanya harus sama-sama kita persetujui dahulu. Biaya? Biaya apa? Bukankah engkau sudah mendatangi aku? Waktu tengah larut malam begini, aku meninggalkan pekerjaanku, berpikir untukmu, dan memurah otak untuk kepentingan dirimu. Bahkan untuk kepentingan umat manusia. Aku selalu bekerja demi kepentingan umat manusia. Bahkan ia tidak menghalangi aku dalam menerima imbalan, menyiarkan karangan-karangan dan pikiran-pikiran. Engkau sekarang berpikir untuk menyelamatkan umat manusia daripada kehancuran. Sajana sekarang sudah sibuk membuat bom atom dan droga yang akan membinasakan segala yang ada. Adakah mereka melakukan itu demi Tuhan? Sudah tentu mereka menerima upah. Apa kau mau aku berpikir? Cuma-cuma demi saja. Kukira kau hanya memperhatikan cita-cita luhur saja. Seperti kau. Engkau mengejek. Sebaliknya, aku memahami keadaan dirimu yang berhak memikirkan cita-cita luhur saja. Kerana kau seorang diri, tidak punya istri. Apa kau sudah beristri? Tentu. Itu sebabnya aku seorang falasuf, di mana setiap suami yang telah berkahwin selama 10 tahun atau lebih, ia dianggap seorang falasuf tanpa diperlukan sebatang huruf pun tentang filsafat. Aneh. Engkau bicara tentang sesuatu yang tidak pernah kau alami. Perkahwinan. Tak terfikir olehmu, sewaktu-waktu kau akan berkahwin. Tidak. Mungkin ianya suatu kesalahan. Kesalahan kerana kau belum berkahwin. Apa katamu? Oh, maksudku, kau belum memasuki dunia perkahwinan. Sudah terlambat. Tapi kau tidak nampak sudah tua. Engkau mau membujukku. Aku mau membujukmu. Tapi walau bagaimanapun, sudah terbayangkan olehku bahwa dunia perkahwinan yang sudah tertutup buat aku.
penulis. Lampu listrik dipasang sepanjang malam ini dengan uang atau tidak dengan uang? Dan siapa yang membayarnya tiap bulan? Dari kantongmu atau dari uang belanjaku? Siapa dia? Istriku. Biasa sajalah bicara dengan dia. Soalnya dia tidak nampak atau mendengarkan. Bicara. Kenapa kau cuma menggerak-gerakkan bibir dan melihat ke tempat kosong? Melihat kepadamu. Apa permintaanmu? Permintaanku. Kau sudah tahu benar dan kau sudah mahir pula pura-pura tidak tahu. Tapi aku sudah bersumpah akan melaksanakan semua. Mau tidak mau. Dengan kekerasan. Engkau tidak mahu menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan kerukunan keluarga. Aku orang yang suka damai. Rupanya. Tapi batinmu laki-laki yang sebatang gana suka berkelahi. Maumu segalanya dalam rumah ini berjalan menurut perintahmu saja. Menurut kemauan nafsumu. Menurut pikiranmu. Apa tidak boleh aku punya pendapat dalam rumah ini? Tuan, pendapat kau simpan dalam buku-bukumu. Tapi uangmu kau simpan dalam rumah. Jadi, maumu engkaulah penguasa dalam rumah ini. Tentu. Dan yang begini kau namakan apa? Prinsip. Dan aku, kedudukanku apa dalam rumah? Tenang-tenang saja di kamar seperti kedudukanmu selama ini. Tidak jadi masalah. Aku tidak mengerti dengan kata-kata yang filosofis itu. Kau cuma mengerti mengambil uang dari aku dan menguasaiku. Menguasai kau. Pandai sekali kau mengarang-arang kata. Itu hanya pikiranmu untuk kemudian melawan aku. Aku yang begini melarat tidak pandai membela diri. Tapi kau pandai menyerang dengan perbuatan. Aku belum lagi menyerang. Kau mulai dengan pertengkaran. Bukankah kau yang mengambil dompetku pagi tadi? Sesudah itu kau cikeram aku dengan kuku-kukumu yang panjang-panjang itu. Lalu kau pergi ke toko. Lalu kau beli kaos kaki dan parfum buat dirimu saja. Lalu kau pulang tanpa membeli sebuah kemeja pun buat suamimu. Untuk menggantikan kemeja yang sudah tua. Sudah kumam. Kenapa aku harus belikan buat kau? Padahal kau yang menyembunyikan dari mataku uang yang kau terima. Tuduhan palsu yang selalu kau berikan kepada aku. Aku bisa saja menyembunyikan uang dari kau. Tapi kau bisa mencium uang. Seperti bau ular yang bisa mencium bau ular. Di sini tidak ada ular selain lidahmu yang mengeluarkan racun. Untung racunku tidak mempan buat kau. Emang begitu. Segala yang kau cita-citakan hanya ingin meracuni hidupku. Pernahkah sekali saja kau tidak mogok dalam menyakiti hati aku? Yang begini ini perkawinan. Ya, sedemikian. Bukankah begitu? Lagi-lagi kau menggerak-gerakkan bibirmu dan melihat ke tempat kosong. Soal bibirku kau mau campur tangan. Soal mataku kau mau ikut-ikutan. Bukankah itu hakku mau bicara dengan siapa dan melihat kemana saja? Tak ada orang lain dalam kamar itu selain aku. Siapa kata? Maksudmu? Di sini sekarang ada orang lain selain aku? Melihat dan bicara dengan dia? Tentu. Kau fikir dalam dunia ini hanya dirimu seorang saja? Ada urusan apa dengan dunia? Aku bicara yang tentang orang ini. Apa ada pihak ketiga? Tentu. Tapi kenapa kau lihat dan aku tidak melihat? Apakah itu bersama kalau aku dapat melihat dan kau tidak dapat melihat? 1000 kali sudah kukatakan. Bicaralah dengan orang lain memakai filsafatmu. Tapi dalam rumah ini, bicaralah memakai otakmu saja. Apa artinya otak buat kau, perempuan? Begitu. Pikiran kau sudah memberikan kesan bahwa jenismu itu tidak sama dengan jenisku. Dan bahwa pikiranmu itu berada di tempat lebih tinggi dari pikiranku. Kau mau meyakinkan aku bahwa aku lebih kecil di sampingmu? Kau mau menguasai aku dengan pikiranmu? Tapi kau tidak bisa menguasai aku. Akulah mata yang paling keras seperti yang kau duga. Aku punya kepribadian diri yang tidak bisa lumat di bawah kepribadianmu. Apakah gagasan ini yang bawa kau marah? Bagaimanapun juga, aku tak mungkin jadi anak bawahmu. Lalu, mau jadi apa? Nyonya rumah ini. Bukankah aku di sini tuan rumah? Kau bisa jadi apa saja, tapi aku yang berkuasa dalam rumah ini. Dan aku yang dikuasai. Tidak mungkin dalam satu rumah ada dua kekuasaan. Hanya satu perintah, satu penguasa. Yaitu, akulah... Tidak! Malah aku! Masuk akal kamu. Soalnya bukan soal akal. Soal kekuatan. Sayang sekali. Emang begitu. Dan akan kau lihat sekarang di antara kita siapa yang akan menang. Baru sahaja kau katakan bahwa kau lihat apa yang tidak bisa kulihat. Kenyalah. Pembohong kau. Sekarang, aku lihat lebih banyak dari kau. Orang yang bersama kita dalam kamar ini.
Kau melihatnya? Siapa? Setan. Bagaimana dia dapat mencium bau? Kau melihatnya? Siapa? Setan. Sekarang dia berada di antara tengah-tengah kita. Kau tidak tahu sebagai seorang palsu. Amsal yang mengatakan, bila laki-laki hanya berdua sahaja dengan perempuan, yang ketiganya pasti setan. Tidak selamanya. Seperti yang kau tahu, aku di sini hanya kebetulan saja. Ya, aku tahu. Kau tahu? Ya memang, Amsal ini memang suatu kenyataan. Dan bukti adanya setan di tengah-tengah kita sekarang, dialah yang membujuk aku supaya merebut tempat tinta di depanmu dengan cara yang menggiring. Dan akan kulemparkan segala isinya ke kepalamu, pakaianmu dan buku-bukumu. Kejam benar. Percaya kau bahwa aku menyuruh dia melakukan itu? Ya, tentu aku tidak percaya. Tidak percaya. Percayalah bahwa aku akan melakukan ini kalau kau tidak cepat-cepat menyerah. Sudah gila kau? Kau akan lemparkan tempat tinta itu dengan tintanya yang masih ada. Tinta merah seperti darah. Menyerahlah sekarang juga. Dan nyatakan kau tunduk total. Tunduk total? Kalau tidak, ku lemparkan tempat tinta ini. Apa ini? Bom? Bom atom? Terserah apa yang akan terjadi. Menyerah atau... Apa pendapatmu? Pendapatku. Aku datang ke sini untuk menanyakan pendapatmu. Adakah kau boleh membantu aku untuk mencegah perang? Perang dalam kamarku. Dialah yang mengumumkan perang. Aku kecewa berhadapan dengan kau. Mau pergi kau? Jangan meninggalkan aku dalam ancaman. Tolong! Tolong aku! Biarlah aku menunggu diri aku sini dalam sebelum tempat ini. Sebelum bom hitam itu kalian lemparkan ke dalam tempat ini.